Saudara Kompas Pagi kembali hadir di segmen Sapa Dunia untuk informasi mancanegara bersama saya Nanda Aprilia. Informasi pertama, saudara, serangan udara Israel kembali terjadi di kawasan pusat Beirut pada Sabtu dini hari. Serangan ini sedikitnya menewaskan 13 orang dan melukai 23 lainnya. Serangan udara di Beirut menghancurkan sebuah bangunan tempat tinggal 8 lantai dan merupakan serangan keempat di ibu kota Lebanon dalam waktu kurang dari seminggu. Belum jelas, saudara, apakah serangan udara Israel di Beirut ini menargetkan orang tertentu. Namun, pada hari Minggu, serangan udara Israel di Beirut menewaskan kepala juru bicara Hizbullah Muhammad Afif. Pengeboman Israel telah menewaskan lebih dari 3.500 orang di Lebanon dan melukai lebih dari 15.000 orang. Serangan itu telah menyebabkan sekitar 1,2 juta orang atau seperempat dari populasi Lebanon mengungsi. Kita ke sorotan lain, saudara. Sejumlah sekolah ditutup dan pohon-pohon tumbang akibat hujan salju lebat yang turun pada hari Jumat di timur laut Pennsylvania, termasuk pegunungan Pocono, Amerika Serikat. Dilaporkan ketebalan salju mencapai 43 cm, saudara. Pohon tumbang akibat hujan salju menyebabkan kemacetan lalu lintas. Lebih dari 100.000 pelanggan di 10 daerah kehilangan aliran listrik. Sementara Departemen Transportasi Negara bagian memberlakukan pembatasan kecepatan di beberapa jalan raya. Presiden Prabowo Subianto tiba di Uni Emirat Arab Sabtu pukul 8:40 waktu setempat. Kunjungan ke Uni Emirat Arab ini, saudara, sekaligus menutup perjalanan kenegaraan perdana Prabowo ke sejumlah negara sebagai Presiden Republik Indonesia. Kedatangan Presiden Prabowo di Abu Dhabi disambut Menteri Energi dan Infrastruktur Uni Emirat Arab Suhail Mohammed Al-Mazrur, serta Duta Besar dan Atasé Pertahanan Indonesia untuk Uni Emirat Arab. Dalam kunjungannya, saudara, Presiden Prabowo akan bertemu Presiden MBZ. Dan hal ini sekaligus menandai komitmen Indonesia dalam memperkuat hubungan bilateral kedua negara. Saudara, Mahkamah Pidana Internasional akhirnya menerbitkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu yang pertama diungkap penyidik pada Mei lalu. Surat penangkapan ini menuai respons berbeda dari Eropa dan Amerika Serikat yang keduanya mendukung Israel dalam perang melawan Hamas. Selengkapnya dilaporkan tim VOA dari Washington DC untuk Anda. Mahkamah Pidana Internasional atau ICC di Den Haag akhirnya menerbitkan surat penangkapan terhadap Perdana Menteri Israel Benyamin Netanyahu atas dakwaan kejahatan perang dan kejahatan terhadap kemanusiaan. This arrest warrant does place potentially significant limits on where Prime Minister Netanyahu can travel. There will be a lot of European countries which he cannot visit. There will be countries in other continents where he cannot go. This is an issue that President Putin of Russia already faces. Putin has not been able to go to recent summits in South Africa and Brazil because he also faces a ICC warrant. Surat penangkapan ini berlaku di 124 penandatangan Statuta Roma yang menjadi anggota ICC. This decision is a binding decision, and all states parties of the court, which include all members of the European Union, are binding to implement this court decision. Israel maupun Amerika Serikat bukan anggota Mahkamah Pidana Internasional dan pemerintah Amerika memiliki reaksi berbeda. Whatever this prosecutor might imply, there is no evidence, none, between Israel and Hamas. There's just none. In coordination with partners, including Israel, we are discussing certainly those next steps, what that's going to look like. And to your question about sanctions, we fundamentally reject that the ICC has jurisdiction over the situation. Lewat pernyataannya, Perdana Menteri Benyamin Netanyahu mengecam surat penangkapan ini. Surat penangkapan juga diterbitkan untuk mantan Menteri Pertahanan Yoav Gallant yang memimpin operasi militer Israel di Gaza dan Lebanon.
hingga dipecat awal November. Lalu di pihak Hamas, ICC juga menerbitkan surat penangkapan untuk pemimpin Hamas, Ibrahim Al-Masri, yang juga dikenal sebagai Muhammad Deif. ICC mengatakan akan menyelidiki lebih lanjut kabar kematian Deif yang menurut Israel telah dibunuh Juli lalu. Dua tokoh yang tadinya juga menjadi sasaran surat penangkapan, Ismail Haniyeh dan Yahya Sinwar, masing-masing telah dikonfirmasi kematiannya. The ICC said they put out the two indictments and will continue the investigation to provide some degree of explanation and consolation to the Israeli defense. I think all sources agree Deif is dead. Basically, I think those three arrest warrants and indictments are now a dead letter. Meski surat penangkapan ini semakin membatasi gerak Netanyahu, analis menyaksikan dampaknya pada kondisi di jalur Gaza sendiri. Unfortunately, as personally made clear to me by some of the highest level officials over there in Israel when I discussed these matters with them, all they really care about is public opinion here in the United States. And as you saw from Netanyahu's recent visit to the United States Congress, he got repeated standing ovations. Francis Boyle juga mencermati kondisi bahkan lebih parah di Lebanon dan juga di tepi barat. Di ibu kota Amerika Serikat sempat ada usulan membatasi senjata ke Israel oleh Senator Bernie Sanders dari Partai Demokrat. Tapi wacana ini gagal ditolak bulat di Senat. Dari Washington DC, Yuni Salim dan tim VOA. Informasi mancanegara lainnya usai jeda, saudara. Ratusan aktivis lingkungan Korea Selatan dan internasional berkumpul di Busan, Korea Selatan untuk mendesak negara-negara agar membuat perjanjian yang kuat untuk mengakhiri polusi plastik.